sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di lapangan pada hari yang cerah ini. William Sophie karena pagelaran kelas 11 hari Perkenalkan, kami dari 11A1, saya Saul Bima Reski dan rekan-rekan saya Abi Azhar Zafira selaku penyambut Sunda. I am Anita Sadal as the English teacher. kami di sini selaku MC akan menemani kalian selama pagelaran Nusantara berlangsung. Dina di ketiga, kurang sadara pada Sunda. The first thing that we're going to show you is the story of Banda Baranja. Banda Baranja is a tale originating from Gandro Aceh Bensol. The story is a part of Indonesian culture, specifically in Acehese culture. Banda Baranja is the name of a boy who travels to a different land to win a competition to marry a princess called Princess Gantupa. Without further ado, let's get into the performance. Alkisah di sebuah dusun terpencil di daerah Nangro Aceh Darussalam ada seorang laki-laki yang bernama Gandro Baranja. Ia tinggal bersama ibunya yang janda dan keadaan ekonomi keluarganya yang tidak bagus. Pada suatu hari, ibu pergi bekerja di ladang pamannya yang bernama Jaku. Di sana, ia bekerja menangkap seorang dan menumpuk padi. Ia kembali dengan tangan kosong. Ibu kenapa? Aku tahu kenapa ibu menangis. Pasti di ladang tadi tidak ada yang menangkap padi kan ya bu? Sudahlah ibu, barangkali nasib baik memang tidak akan pernah berpihak pada kita. Bagaimana kamu bisa tahu hal tersebut? Sudahlah, tidak usah memikirkan hal tersebut, oke? Ibu tidak perlu khawatir. Banta akan pergi dan mencoba meminta beras ke pamannya. Jangan, nak. Engkau pergi ke pamanmu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana watak pamanmu? Iya, Bu. Banta tahu. Tapi emang apa salahnya kalau kita coba terlebih dahulu? Tak berselang lama, setelah Banta dimulai perkawinan rumahnya, terdengar teriakan kencang dari pamannya. Woi kampung, jangan ngemis-ngemis di sini. Kamu bisa kalau paman melarang kami, bisa tidak kamu memberikan sedikit saja beras kepada kami? Sejak tadi kami belum makan sama sekali. Sementara dengan kalian, kalau lapar atau mau tidur, aku tidak peduli. Baik paman. Banta pun sedih dan kecewa karena mendapatkan kelakuan seperti itu dari pamannya sendiri. Ia pun pergi dari rumah pamannya tanpa membawa hasil apapun. Di perjalanan pulang, Banta mendengar bahwa terdapat kabar raja di sebuah negeri mengadakan sayembara untuk putrinya yang berjulukan Putri Darussalam. Ia akan menerima siapapun menjadi pasangan dari putrinya. Bagi siapapun yang dapat menemukan dan membawakannya kain emas dan swasta. Mendengar hal tersebut, Banta pun tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Ia pun bergegas pulang ke rumah dan meminta restu kepada ibunya agar diperbolehkan pergian jauh untuk mengadu nasib keluarganya. Ibu, tadi Banta sudah ke rumah paman, tapi memang dia tidak memberikan beras kepada kita. Tapi Banta merasa kalau Banta kini sudah begitu dewasa. Apakah boleh kalau Banta merantau untuk mengubah nasib kita, Ibu? Apakah Ibu merestuinya? Baik Pak, jika itu sudah menjadi kamu, maka
maka ibu mengizinkannya. Meski dengan berat hati ibu harus berpisah denganmu. Tapi bagaimana kamu bisa menangkap keinginan lain? Apa kamu di perjalanan nanti? Untuk itu, ibu tidak perlu khawatir. Cukup dengan doa dan restu ibu saja yang menyertai Banta, itu pun sudah cukup bagi Banta. Banta pun pergi ke tempat sepi dan mengadakan tangan sebagai perbekalan. Dia menemui pamannya untuk meminta tumpangan kapal. Ada gerangan apa kamu kembali ke sini, Mas? Banta ingin ikut belajar dengan paman. Apakah boleh Banta ikut? Ya sudah, langsung menikah aja sana. Perjalanan dimulai dengan lancar. Sampainya di tengah laut, tiba-tiba Banta meminta pamannya untuk menurunkannya di sana. Sebelum diturunkan, Banta melempar daun talas ke tengah hutan. Bisa dulu. Pengawal, turunkanlah itu di kapal. Dengan saja di rumah bukan bisa. Paman, aku masuk ke sini. Paman, ajaibnya, daun talas tersebut menahan ibu Banta di atas pasir. Pulang. Selanjutnya adalah permainan tradisional yang bernama Sarompah. Permainan Sarompah atau Terompah adalah permainan tradisional Aceh yang melibatkan kerjasama tim untuk berjalan menggunakan sepasang sandal panjang dan dinaiki oleh beberapa orang. Kawanan ini biasanya digunakan Kontinu negeri Kalimanjaro di Nahiti Kalopok. Jam tujuannya yang antara finish, kawanan kekompakan dan keseimbangan. Bila suatu kita tiba di rumah kepala desa. Tapi dengan apa kamu dapat membayarkan masukan swasta? Maaf Pak, saya memang tidak dapat membayarnya dari rumah Bapak. Tapi jika Bapak berkenan, bolehkah saya membayarnya di situ kamu? Karena keturunan Banta pada Syah hanya memiliki kain emas dan satu tahun, akhirnya kepala desa memenuhi permintaannya. Lagi di desa Ampat akan begitu indah. Kamu sangat mahir di dunia ini. Kamu pantas mendapatkan kain emas dan swasta ini. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat berhutang budi kepada Bapak. Saya akan selalu mengingat seluruh kebaikan Bapak. Banta pun kembali menuju kampung halamannya dengan menggunakan daun talas ini. Banta bertemu dengan pamannya pada ada kainnya. Lihat Banta sudah mendapatkan kain emas dan swasta tersebut. Pamannya pun merebut kain emas dan swasta tersebut. Kakek pun membawa kain tersebut untuk mempersunting putri Trismata. Setibanya di istana, Banta tidak dapat berbuat apa-apa selain menyenangkan kedua tangannya untuk berdoa. Ya Tuhan, tolonglah hamba yang sedang ini. Beberapa saat kemudian, seekor burung telah datang di tempat sembari berkata, "Kau, Kain emas dan swasta itu milik Banta Baransyah. kau, Kain emas dan swasta itu milik Banta Baransyah. Jadi kamu yang ngomong itu selama ini? Wah, kalau dia, ampun Raja. Kamu tidak bermaksud menghubungi Raja. Ampun Raja. Bapak saya jangan Raja. Tolong berikan keringanan untuk kamu saya Raja. Baiklah, aku akan meringankan hukuman kamu dan menunda hukumannya hingga pernikahan pun
Jakarta Barat selesai. Begitulah cerita Bata Baraja. As you can see here, we are doing the Jagbara. What is Jagbara? Jagbara is the engagement, also known as the proposal. Begins when the groom brings gifts such as betel leaves, cakes, and other items. The procession continues when the bride-to-be is given the opportunity to respond that she is willing to marry the groom-to-be. Selanjutnya mereka ijab kabul. Biasanya bahas nikah dilakukan di bahasa Aceh. Tuan menikah ada tuan, beberapa awewe menikahkan. Bertangan awewe, mangga. Ini pengantin laki. Uang cerita nikah menikahnya, penimbangan awewe, lainnya. Memakai busana adat Aceh lengkap dengan sanggul dan suku. Sambil bersalin, maupun wanita dibimbing menghadap kedua orang tua untuk melakukan sungkem. Kemudian berkedudukan di pelaminan menunggu mempelai pria dan perempuan juga. The Rato Yao dance is a traditional Chinese dance performed at important events such as weddings and cultural festivals. Its distinctive features include graceful and dynamic movements, traditional music such as drums and gongs, and beautiful traditional Chinese clothing. This dance depicts joy, togetherness, and community spirit, and is a cultural tourist attraction in Aceh. Assalamualaikum, kami ucapkan pandangan.
Dua juta dari Kawi Aceh, Kawi Tambak. Kawi ini menyebabkan keindahan dan paling dua berkembang Jepang atau kembang cempaka, anu yang dianggap salah simbol keindahan dan kesegaran. Lirikna menggambarkan perasaan rindu, jeung silih asih ditambah selalu puitis jeung khas budaya Aceh.